Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu, silakan teman-teman untuk colek mitranya. Semangat pagi, Komandan. Semangat pagi, Mbak Puji, Mbak Riana, Mbak Aini. Untuk teman-teman yang sambil menunggu mitra yang lain masuk, bisa mempersiapkan minumannya. Nanti insya Allah 1 jam ke depan kita akan sharing-sharing bersama. Sambil menunggu yang lain, mohon dibantu untuk cek suara. Apakah suaranya sudah jelas dan cukup terdengar ya, teman-teman?
Terima kasih Mbak Ulan, feedbacknya suara sudah oke, sudah jelas, baik. Semangat pagi Mbak Wulan, Mbak Imas, Mbak Atik, Mbak Nurul. Semangat pagi Sidoarjo. Ya monggo yang lain juga colek mitra-mitranya untuk segera masuk kelas ya. Kita tunggu beberapa menit lagi sebelum masuk ke materi ya. Waalaikumsalam Pak Tristan. Mbak siapa? Mbak Harmi dari Makassar. Salam kenal Mbak Harmi. Salam kenal buat Mbak Harmi dari Makassar. Monggo dicolek mitra-mitranya untuk segera masuk kelas ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Salam kenal Mbak Yeni dari Jepara. Mbak Dina, Mbak Isti. Untuk kelas
Pagi ini nanti saya akan bagi 3 session ya. Insya Allah nanti dalam 1 jam ke depan. Jadi session pertama saya akan menceritakan nanti perjalanan awal saya menjalankan bisnis NASA. Session kedua cara menjalankan bisnis NASA yang semua orang bisa lakukan. Session ketiga nanti 6 strategi membangun jaringan. Kurang lebih 1 jam ke depan 3 session itu yang akan saya sampaikan, saya share, kita berbagi. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Sambil menunggu yang lain masuk, monggo dicolek mitra-mitranya. Semangat pagi Mbak Septi, Pak Hasan dari Kendal, semangat pagi. Baik teman-teman, langsung saja saya akan mulai. Sambil menunggu nanti mungkin teman-teman juga bisa sambil colek mitra yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Sebelumnya teman-teman yang belum kenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wawan Kurnawan dari Brebes, Jawa Tengah. Baik, salam hormat buat guru-guru besar kita, leader kita Bapak Muhammad Asanto Ali, Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Bapak Sindu Sugito, Pak Munir Hadi Murtana, dan semua leader FKS 513. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia KFO 2 yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengisi kelas pagi hari ini. Buat teman semua peserta KFO, sebelumnya saya memohon maaf karena seharusnya jadwal saya adalah berhubung ada kendala karena mati lampu dan jaringan atau sinyalnya tidak mendukung, akhirnya live kita undur dan hari ini alhamdulillah bisa mengisi live KFO 2 ya.
Ya, sebelumnya tadi yang saya jelaskan di awal, kelas pagi ini insya Allah saya akan bagi 3 season. Untuk season pertama saya akan berbagi pengalaman saya mengawali untuk menjalankan bisnis NASA ya. Pertama kali saya menjalankan bisnis NASA. Kemudian season kedua saya akan berbagi cara menjalankan bisnis NASA yang semua orang bisa lakukan gitu. Yang ketiga yaitu strategi membangun jaringan. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan tiga ini bisa saya sampaikan dan bisa bermanfaat nantinya buat teman-teman semua. Baik, pertama kali saya mengawali bisnis NASA atau bergabung menjadi distributor NASA itu yang seperti teman-teman ketahui ada 3 tipe distributor, yaitu distributor pemakai, distributor penjual, dan distributor pebisnis. Nah, ketika saya pertama kali gabung, pertama kali join, itu saya tertarik di tipe distributor yang kedua, yaitu distributor penjual. Memang tujuan saya gabung di bisnis NASA pertama kali adalah sebagai distributor penjual atau menjual produk, teman-teman. Jadi saya di prospek oleh waktu itu namanya sponsor saya Pak Sapra tentang potensi produk. Jadi penjualan produk. Nah, akhirnya saya join dan bergabung karena tertarik mau menjalankan atau mau menjual produknya gitu. Waktu itu alasan saya karena waktu itu saya berpikir bahwa pekerjaan apa yang saya bisa lakukan walaupun hanya dari rumah gitu. Nah, akhirnya saya putuskan, saya bergabung dan saya diajarkan berbagai macam trik penjualan melalui online ya. Dan saya lakukan itu kurang lebih selama 1 tahun lebih sebagai distributor penjual. Karena waktu itu juga saya tidak tertarik untuk, bahkan tidak terlalu banyak dapat informasi tentang pengembangan bisnis NASA. Jadi 1 tahun itu saya fokus di penjualan produk. Sama mungkin seperti teman-teman yang lakukan. Jadi kita jualan lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, lewat YouTube, itu sama saya lakukan gitu. Dan saya sama sekali tidak pernah memprospek orang. Jadi saya dapat selama 1 tahun itu saya dapat mitra, saya dapat distributor. Itu bukan dari saya memprospek ya, atau menawarkan bisnis, tapi memang kebanyakan orang-orang yang tertarik produknya, pengen dapat harga murah, ya saya rekomendasikan untuk gabung atau daftar member gitu. Dan sama sekali tidak ada pembinaan ketika orang-orang bergabung. Jadi memang murni saya penjualan selama 1 tahun, teman-teman. Nah, selama 1 tahun itu teman-teman yang mungkin sudah melakukan penjualan dalam waktu yang cukup lama mungkin merasakan ya bahwa ketika kita menjadi seorang penjual itu tidak selamanya kita semangat, teman-teman. Tidak selamanya kita fokus untuk promosi gitu. Tetapi ada masanya kita juga malas untuk melakukan aktivitas penjualan.
entah karena bosan, jenuh, capek gitu kan. Nah, akhirnya itu berpengaruh sekali terhadap penjualan dan pemasukan kita. Nah, sementara saya melihat orang-orang yang waktunya sama pas proses pendaftaran, tetapi omsetnya tetap stabil. Nah, saya cari tahu kenapa, apa yang membedakan gitu. Nah, ternyata teman-teman yang omsetnya stabil itu bermain di sistem pembinaan jaringan, membangun jaringan. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana membangun sebuah jaringan. Jadi dalam 1 tahun ke belakang ini saya proses perbaikan membangun yang tadinya dari seorang distributor penjual, kemudian beralih ke distributor pebisnis yang membangun jaringan gitu. Jadi buat teman-teman yang masih konsen di penjualan, segeralah untuk membangun jaringannya. Karena tanpa itu pasti teman-teman akan menemukan titik jenuhnya. Kalau harus jualan karena omset teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang penjual, maka omsetnya bergantung hanya pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sudah malas jualan, capek dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap omset gitu. Nah, maka segeralah teman-teman untuk membangun jaringannya juga gitu teman-teman. Untuk kedepannya supaya jauh lebih kuat. Dalam proses 1 tahun ini saya merubah yang tadinya kebiasaan saya hanya sekedar penjualan, saya rubah untuk membangun bisnisnya. Walaupun tetap penjualan tidak saya hilangkan gitu ya. Tetapi yang dulu orientasinya saya jualan itu hanya sekedar mencari keuntungan ya. Jadi selisih harga itu kan kalau kita penjual itu paling senang itu. Jadi kalau bisa penjual ini yang jangan member gitu kan. Biar kita dapat untung banyak gitu ya. Karena kita berpikir mungkin kalau didistributorkan kita nggak dapat untung karena harganya mungkin kalau kita masih distributor otomatis kan kita nggak dapat selisih harga. Kadang berpikirnya di situ. Berarti saya nggak dapat apa-apa nih gitu kan. Nah memang ketika kita mau membangun sebuah bisnis memang tidak bisa kita rasakan hasilnya dalam waktu 1-2 hari. Karena itu untuk aset dalam yang kita bangun minimal 1-2 tahun gitu ya. Nah, kebanyakan memang pengalaman saya kenapa tidak tertarik untuk membangun jaringan karena mereka merasa kehilangan keuntungan dari selisih harga distributor ke konsumen ketika mereka mememberkan konsumennya gitu. Nah itu kita harus juga bisa menguraikan, menjelaskan kepada mitra kita atau distributor kita supaya mindsetnya terbuka bahwa membangun jaringan tidak bisa kita rasakan dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 bulan. Nah bahkan pengalaman saya untuk memprospek satu orang yaitu istri saya, itu saya butuh proses 1 tahun. Bayangkan teman-teman ya, orang yang hidup bersama gitu, itu saya butuh 1 tahun. Ya istri saya tetap menjalankan, cuman hanya sesempatnya gitu. Nah, setelah 1 tahun itulah baru istri saya mau fight betul-betul menjalankan konsen di bisnis NASA gitu. Buat teman-teman yang mungkin suaminya atau istrinya belum mau bersinergi untuk membangun bisnis ini, terus bangun komunikasi, ikutkan atau ajak ke pertemuan ya. Karena memang kalau
kalau kita paksakan pun itu tidak akan pernah jalan gitu ya. Nah, saya proses untuk betul-betul istri saya untuk fight di bisnis NASA itu proses 1 tahun saya rasakan gitu untuk betul-betul ya. Karena waktu awal-awal itu hanya ya jualan, promosi itu ya sesempatnya. Karena memang belum terbuka pikirannya gitu kan, mindsetnya belum terbuka. Tetapi terus setiap saya ke kantor, setiap ada pertemuan, saya usahakan ikut. Nah, dari ikut itulah, ikut pertemuan, ikut pendidikan. Akhirnya mungkin melihat banyak ibu-ibu yang mungkin usianya juga jauh di atas istri saya tetap semangat menjalankan bisnis NASA. Jadi yang meyakinkan istri saya untuk bergabung atau menjalankan bisnis NASA 100% itu karena melihat orang lain justru. Melihat ibu-ibu yang usianya sudah di atas 50 tahun tetap semangat membangun bisnis NASA. Dan ibu-ibu itu bisa melakukannya. Nah, dari situ istri saya mungkin berpikir bahwa dia juga bisa gitu untuk melakukan itu. Nah, buat teman-teman terus bangun komunikasi dengan pasangan untuk bersinergi bersama-sama membangun bisnis NASA. Karena apa yang saya rasakan ketika istri saya sudah full 100% untuk ikut berjuang membangun bisnis ini, itu akan terasa jauh lebih mudah. Terasa jauh lebih mudah, teman-teman. Kita bisa berbagi peran, berbagi tugas. Nah, jauh lebih mudah ketika memang dilakukan atau suami istri satu visi untuk membangun bisnis ini ya. Buat teman-teman yang misalnya masih punya kesibukan atau pekerjaan utama, tidak apa-apa, tetap membangun itu bersama suami istri ya. Ketika nanti bisnis ini sudah jalan, otomatis kan nanti teman-teman bisa meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Betul-betul saya rasakan hasilnya sangat luar biasa ketika saya dengan istri sudah satu visi, satu tujuan membangun bisnis. Yang dulu saya terus terang saya memiliki kendala ketika dapat mitra ibu-ibu ya. Ibu-ibu, proses pembinaannya saya merasakan ada kendala. Ya, sementara waktu itu istri saya sendiri masih belum mau terjun. Nah, ketika istri saya sudah mau terjun di bisnis ini, saya jauh lebih mudah ketika saya mendapatkan mitra ibu-ibu misalnya. Istri saya bisa ikut peran untuk membina, membangun hubungan. Karena bisnis jaringan ini teman-teman itu kita membangun kedekatan dengan mitra-mitra kita. Ya, membangun kedekatan. Ketika misalnya kita tidak bisa membangun kedekatan, akan susah kita membangun bisnis ini gitu, dengan mitra-mitra kita. Maka komunikasikan terus dengan mitra-mitra kita. Nah, ketika saya dapat mitra ibu-ibu tadi, saya bisa komunikasikan, istri saya yang langsung mengkomunikasikan bagaimana cara menjalankan bisnis NASA ini. Gitu. Atau sebaliknya, istri saya dapat mitra yang memang bapak-bapak. Nah, untuk membangun kedekatan di awal itu memang biasa saya bangun sesama laki-laki gitu kan. Nah, dari sini kita bisa saling mengisi, teman, bisa saling mengisi posnya untuk membangun bisnis NASA ini untuk percepatan. Nah, jadi jangan pernah patah semangat ya. Kita tunjukkan terus. Saya juga di awal-awal tunjukkan bahwa bisnis NASA ini bisnis yang layak diperjuangkan gitu. Saya tunjukkan ke istri saya bahwa bisnis NASA ini bisnis yang potensial gitu, untuk semua orang dengan berbagai latar belakang. Jadi teman-teman jangan pernah, walaupun istri atau suami sekarang masih belum mendukung, lakukan itu. Tunjukkan itu bahwa bisnis NASA ini bisnis yang layak diperjuangkan. Kalau misalnya mau ikut pendidikan, minta diantar suami bisa. Jadi dari situ nanti teman-teman, suami itu bisa tersadarkan dari melihat orang-orang lain yang merasa mungkin satu perjuangan ya. Jadi ketika misalnya kita mau ikut pelatihan
minta suami kita antar, suruh nungguin. Atau sebaliknya misalnya, ajak istri kita ikut kita ke home sharing atau dan lain sebagainya. Jadi pertemuan-pertemuan itu momen yang bisa kita manfaatkan untuk merubah pola pikir pasangan kita terhadap bisnis NASA. Karena betul, mungkin teman-teman bisa tanya ke mitra-mitra distributor yang menjalankan bisnis NASA ini dengan pasangannya ya. Dengan pasangannya itu jauh lebih mudah. Karena kita bisa saling mengisi tadi, porsi yang tadinya kosong itu dengan adanya pasangan itu bisa diisi. Dulu saya pertama kali menjalankan bisnis NASA, saya hanya konsen di produk agro ya. Karena saya waktu itu menutup diri bahwa saya nggak bisa kalau jual kosmetik gitu loh. Saya kan nggak pernah pakai kosmetik gitu. Itu di awal-awal pemikiran saya seperti itu. Jadi saya konsen di produk-produk agro. Nah, tetapi setelah saya paham bahwa bisnis NASA ini bukan hanya sekedar produk agro ya. Jadi semua produk itu memiliki potensinya masing-masing. Dan produk NASA ini teman-teman harus ketahui bahwa salah satu produk yang dibutuhkan semua orang. Ya. Jadi dari 230 itu kurang lebih itu produk-produk yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan produk-produk dengan sifat yang habis pakai ya. Jadi repeat order teman-teman itu dengan bergabung di bisnis NASA akan sangat mudah untuk mendapatkan repeat order. Pokoknya bangun komunikasi, bersinergi, karena kan kita tahu bahwa bisnis NASA ini adalah bisnis rumahan ya. Sering sekali kita bisa lihat di media sosial selalu digaungkan bahwa bisnis NASA ini adalah bisnis rumahan. Nah, maka ketika kita membangun bisnis ini dari rumah bersama pasangan kita, itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat teman-teman mengembangkan bisnis ini. Bahkan kita tahu bahwa keluarganya Bapak Muslih itu satu keluarga, anak, istri, semua bersinergi membangun bisnis dan hasilnya teman-teman sudah tahu, sudah bisa lihat gitu lah. Ya, sambil sapa-sapa yang lain ya. Ada Mbak Siti Muaidah, Mbak Indah, Mbak Nita, Mbak Nur, Mbak Winda dari Kendal, Mbak Wardini. Jadi jangan pernah patah semangat, mungkin suami masih belum mendukung, istri masih belum mau ikut. Ada suatu saat pasti momennya mereka akan bersinergi dengan kita untuk membangun bisnis ini. Walaupun di tengah kondisi COVID sekarang ini sebenarnya untuk mitra distributor NASA ini ketika misalnya harus instruksi dari pemerintah bekerja dari rumah, memang bisnis NASA ini bisa dikerjakan dari rumah sejak dulu sebelum ada COVID gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur sekali ketika COVID ini ada, kita sudah ibaratnya secara kegiatan rutinitas itu sudah bisa menyesuaikan gitu loh. Karena memang aktivitas kita ya sebelum COVID pun banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan dari rumah. Jadi tidak harus di luar rumah gitu. Untuk membangun bisnis ini bisa dari rumah. Alhamdulillah ya, berkat intinya istri saya ikut betul-betul terjun membangun bisnisnya, pertumbuhan jaringan, percepatan proses pembinaan itu sangat mudah teman-teman.
Nah, itu sedikit cerita perjalanan saya, ya, bagaimana mengawali yang darinya awalnya saya tertarik hanya sekedar penjualan produk, ya, sebagai penjual produk. Akhirnya saya belajar bagaimana untuk membangun NASA ini dengan sistem yang sudah leader-leader kita, upline kita jalankan. Salam hormat untuk upline saya yang luar biasa, Bapak Pajar. Nah, jadi teman-teman, ibaratnya harus yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Bisa dikerjakan dari rumah bersama anggota rumah, ya. Kalau kita sudah bisa memprospek satu rumah itu luar biasa, ya. Jadi satu keluarga nanti satu visi, satu tujuan. Insya Allah percepatan untuk sukses di bisnis NASA itu lebih mudah. Jadi yang teman-teman sekarang lakukan menjual produk, nah itu dalam proses untuk mengenal produk apa saja itu nggak apa-apa. Ibaratnya kita belajar, tapi kita juga harus mulai belajar bagaimana membangun bisnis ini, ya, sesuai sistem yang sudah dilakukan. Karena bisnis NASA ini adalah bisnis jaringan, ya, multi level jaringan. Tanpa membangun jaringan, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya passive income, teman-teman. Kalau kita hanya sebagai penjual, yang kita rasakan hanya active income. Jadi kalau tujuan teman-teman adalah passive income-nya, bangun jaringan mulai dari sekarang. Pelajari bagaimana caranya, kita tinggal menduplikasi upline leader-leader kita, ya, yang sudah berhasil. Nah, kita tinggal duplikasikan. Yang sekarang, kondisi sekarang banyak orang yang mungkin terkena PHK, ya, sedang mencari pekerjaan. Nah, kita harusnya bersyukur bahwa kita sudah bergabung di bisnis NASA, tinggal kita konsen bangun bisnis ini, ya. Insya Allah bisa. Semua orang bisa melakukan bisnis NASA. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menjalankan bisnis NASA? Ya, bagaimana cara menjalankan bisnis NASA yang bisa dilakukan atau bisa dijalankan oleh semua orang? Ya, karena kan ibaratnya bagaimana kita menjalankan bisnis NASA ini dengan cara yang bisa dilakukan oleh semua orang. Karena kita tahu bahwa bisnis NASA merupakan sebuah bisnis yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Jadi apapun latar belakang, pendidikan, profesi, ya, maupun misalnya strata golongan atau kalangan manapun, ya. Jadi bisnis NASA ini bisnis yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Maka caranya itu harus cara yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Nah, itu yang tidak saya pelajari di awal saya bergabung di bisnis NASA. Karena bisnis NASA adalah bisnis yang bisa dijalankan oleh siapa saja, caranya pun harus bisa dijalankan oleh siapa saja. Nah, mungkin di sini saya akan berbagi cara yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Sesuai di awal kita sering bilang bahwa bisnis NASA adalah bisnis yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Nah, kenapa kita
harus memilih cara yang bisa dijalankan oleh siapa saja. Kenapa? Karena bisnis yang namanya bisnis jaringan, bisnis network marketing adalah bisnis duplikasi. Kalau duplikasi kita tidak berjalan atau cara yang kita kasih ada cara yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, maka untuk percepatan bisnisnya tidak akan jalan gitu. Jadi kuncinya caranya yang bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Tidak mengenal latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau latar belakang strata ekonominya. Bisa dijalankan si kaya, si miskin gitu ya. Ibaratnya dengan latar pendidikan yang dari mulai SD sampai kuliah itu semua bisa. Nah, cara menjalankan bisnis NASA yang bisa dijalankan oleh siapa saja, satu yaitu yang harus kita informasikan ke mitra distributor, satu dia harus mengetahui produk NASA ya. Jadi poin pertama adalah mengetahui produk NASA atau semua produk yang ada di NASA. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Jadi poin pertama mengetahui produk, yang kedua ya menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah menginformasikan atau menceritakan. Jadi 3 poin ini ketika teman-teman punya mitra baru itu harus disampaikan. 1. Mengetahui produknya. 2. Menggunakan produk dan merasakan manfaatnya. Dan ketiga yaitu menginformasikan atau menceritakan. Nah, 3 poin ini harus teman-teman sampaikan ke mitra distributor ya. Sesuai di awal tadi bahwa caranya ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk mengetahui produk, jelas semua orang itu bisa lakukan. Menggunakan produk dan merasakan manfaatnya semua orang bisa lakukan. Kemudian menginformasikan atau bercerita, semua orang itu bisa bercerita. Bahkan hobi ya, mungkin sebagian orang ada yang hobinya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman yang hobinya bercerita terus kenal bisnis NASA, ini adalah suatu hal kombinasi yang sangat bagus gitu. Nah, sekarang kita urai satu-satu untuk tahapan mengetahui produk ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, karena aktivitas mengetahui produk-produknya itulah aktivitas dasar yang memang ketika kita bergabung di distributor NASA kita harus tahu. Karena teman-teman tahu sendiri bahwa kita tidak pernah dapat bonus dari hasil perekrutan gitu. Kita merekrut 1000 orang pun ya kita nggak dapat apa-apa, kan itu teman-teman sudah tahu gitu ya. Jadi ketika teman-teman tahu produknya ya, tahu tujuan atau manfaat produknya, kemudian cara penggunaannya ya, itu akan jauh lebih mudah untuk berinteraksi dengan calon konsumen, dengan orang-orang itu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah tahu produknya, tahu manfaat produknya, tahu cara penggunaannya. Itu ketika kita bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang itu akan jauh lebih mudah. Nah, untuk belajar semua itu sekarang itu sangat mudah teman-teman. Teman-teman ketika misalnya daftar, otomatis kan teman-teman punya katalog ya. Katalog produk itu bisa teman-teman belajar dari situ. Dari katalog produk bisa teman-teman pelajari. Kemudian dari website, dari video, kemudian dari grup. Sekarang ini semakin lengkap ya untuk kita bagaimana belajar tentang produk-produk NASA. Di grup WA sudah ada, di grup misalnya di
Telegram sudah ada, bahkan grup Facebook. Nah, kayak misalnya FKS konten digital itu, nah, teman-teman yang baru gabung itu jangan hanya sekedar copy paste gitu. Kita bisa belajar dari konten-konten yang disediakan dari situ. Kita pelajari per produknya, manfaatnya apa. Jadi jangan hanya sekedar copy paste kita tidak pernah membaca atau mempelajari itu. Bahkan teman-teman mungkin punya grup binaan sendiri khusus untuk belajar bagaimana produk ya. Karena itu dasar bagaimana nanti teman-teman menjalankan bisnis ini. Jadi, nah, semua ini kan bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau paket pendaftaran, teman-teman bisa pelajari. Website atau grup itu sudah difasilitasi oleh upline kita, support system kita. Nah, itu mengetahui produk. Nah, kemudian poin yang kedua tadi adalah menggunakan atau memakai produk dan merasakan manfaatnya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Jadi menggunakan atau memakai produk itu kenapa ini penting? Karena untuk membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan terhadap calon konsumen kita. Pasti akan berbeda ketika teman-teman sudah menggunakan produk dengan hanya sekedar baca dari katalog ya. Itu akan membangun kepercayaan kepada calon-calon konsumen kita. Karena apa? Produk yang kita pasarkan, kita sendiri sebagai penjualnya itu menggunakan langsung gitu loh. Otomatis konsumen kita akan jauh lebih percaya ketika kita menginformasikan produk-produk NASA, karena kita sendiri menggunakannya gitu ya. Kadang kan banyak sekali kasus pertanyaan, kita menawarkan produk A, misalnya ditanya kamu sudah pakai belum. Nah, kadang gitu dari situ distributor itu mundur, merasa kalah gitu kan ya, merasa kalah. Jadi karena mereka sendiri belum pakai. Nah, maka penting sekali untuk menggunakan atau memakai dan merasakan manfaat produk-produk. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, maka kita akan jauh lebih bisa meyakinkan calon konsumen kita. Jauh lebih meyakinkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan kalau memakai produk harus keluar modal Pak, saya nggak punya modal gitu. Nah, kalau harus beli ini beli itu, saya kan baru bergabung, saya nggak punya modal misalnya. Nah, teman-teman bisa lakukan dari 3 produk yang ada di paket pendaftaran. Nah, itu modal teman-teman. Jadi jangan produk yang ada di paket pendaftaran itu teman-teman jual. Jadi teman-teman harus pakai. Nah, itu kan nggak perlu teman-teman keluar modal lagi. Jadi 200.000 itu teman-teman sudah dapat 3 sampel produk, ada Green Star, ada Grece, sama Sunpro. Nah, ketiga produk ini bisa teman-teman gunakan, teman-teman pakai. Bila perlu teman-teman catat minggu pertama setelah pemakaian Grece apa yang dirasakan, minggu kedua seperti apa, ya. Seperti misalnya kita kemudian konsumsi Sunpro, hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa. Nah, kalau teman-teman bisa perinci itu jauh lebih bagus. Ya, jadi kan teman-teman yang beralasan misalnya harus keluar uang lagi Pak kalau misalnya untuk coba produk gitu. Teman bisa mengawali dari
ketiga produk yang teman-teman dapat di paket pendaftaran. Ya. Kemudian catat misalnya ketika pakai Green Star ke tanaman ini 1 minggu pertama apa perubahannya, 2 minggu kedua apa. Nah itu akan jauh lebih kuat nanti. Yang propolis misalnya selain kita, keluarga kita bisa suruh konsumsi. Siapa tahu keluarga kita misalnya suami tadi misalnya suruh minum propolis, ketika dia mungkin merasakan manfaat yang luar biasa dari setelah minum propolis itu, mungkin dia juga akan tertarik justru bergabung di bisnisnya gitu loh. Jadi kemungkinannya bisa dari mana saja. Karena dengan kita menjadi pemakai ya, itu tidak hanya sekedar berhenti kita di tahu cara pakai dan tahu manfaatnya, tetapi itu bisa jadi senjata utama kita. Gitu. Nah itu. Yang mungkin selama ini kan saya sering mendengar bahwa pendaftaran 200.000, kalau dijual lagi ketiga produk yang ada di paket pendaftaran, teman-teman sudah dapat untung 25.000 misalnya ya. Kalau kita hitung di harga konsumen kan itu totalnya dari Grece, Sunpro sama Green Star itu 225. Nah sering itu kan dijadikan senjata. Justru kalau itu dijual misalnya dapat untung hanya 25.000. Tapi kalau teman-teman ketika produk itu justru dipakai, keuntungannya bisa lebih dari 25.000. Karena di situ teman-teman sudah melakukan aktivitas, salah satu aktivitas sebagai distributor inti yaitu pemakai produk. Kalau produknya dipakai, bukan dijual. Jadi mendingan kita pakai, nah keuntungannya bisa lebih dari 25.000. Karena pemakaian produk itu jadi senjata utama teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya catatan khusus. Jadi pakai Grece di minggu pertama apa yang dirasakan, di minggu kedua, minggu ketiga. Nah, itu kalau bisa diperinci seperti itu ketika teman-teman prospek orang ya, itu akan jauh lebih mudah. Nah, jadi itu poin kedua ya. Jadi kita menggunakan produk, memanfaatkan memakai dan juga merasakan manfaatnya. Itu poin kedua. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu menginformasikan. Jadi menginformasikan atau menceritakan ya. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan poin yang kedua, memakai produk, otomatis teman-teman punya alat, punya senjata nih. Oke. Menginformasikan pengalaman teman-teman, menceritakan pengalaman teman-teman. Kira-kira menginformasikan, menceritakan itu bisa dilakukan oleh semua orang tidak? Otomatis kan bisa ya, bercerita, menginformasikan. Karena apa? Kita ini kan setiap hari ketemu dengan orang, dengan tetangga, dengan teman ya. Walaupun mungkin sekarang karena COVID misalnya kita terbatas untuk aktivitas keluar, kita kan sering berkomunikasi di media sosial ya, gitu ya, dari WA, dari Facebook dan lain sebagainya. Itu kan masih bisa kita lewat media sosial cara menginformasikannya atau cara berceritanya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah saya terbatas dari produk-produk yang hanya sekedar yang sudah saya pakai? Tentu tidak ya. Apakah misalnya saya ketika mau prospek orang berarti saya hanya bisa bercerita tentang Green Star, Grece sama Propolis misalnya? Enggak terbatas di produk itu, tapi paling tidak
teman-teman bisa mengawalinya dari produk yang sudah teman-teman pakai gitu. Jadi ketemu orang misalnya, bisa teman-teman bercerita atau mengawali komunikasi itu dari produk yang teman-teman sudah pakai. Mungkin nanti closingnya justru dari produk-produk yang belum pernah teman pakai. Tetapi kan di awal, di poin pertama, kita sudah belajar tentang katalog produk, manfaat produk, kan kita tahu. Tetapi senjata utamanya yaitu adalah di produk-produk yang sudah kita pakai. Walaupun nanti mungkin di lapangan justru yang closing itu produk-produk yang belum kita pakai. Jadi produk-produk yang belum kita pakai. Bisa jadi mungkin juga tertarik dari keuntungan yang didapat gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu ya, rutinitas itu kita lakukan secara konsisten ya. Jadi ibaratnya kita terus setiap hari itu ketemu orang bercerita, ketemu orang menginformasikan, terus kita lakukan. Jadi rutinitas itu akan terpola ya, akan mengalir begitu saja. Jadi teman-teman akan jauh lebih mudah menjalankan bisnis ini. Karena 3 poin tadi itu semua orang bisa lakukan. Belajar produk, kemudian memakai produk, bercerita, itu aktivitas awal untuk menjalankan bisnis ini yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan yang ketika teman-teman lakukan ketiga hal di atas. Ya, kemungkinan pertama itu ada orang yang tertarik untuk membeli produk. Jadi setelah teman-teman melakukan aktivitas yang 3 cara di awal tadi, ada 5 kemungkinan. Ya. Jadi 3 aktivitas mengetahui produk, menggunakan produk, menginformasikan. Kalau kita konsisten lakukan itu, ada minimal 5 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu orang tertarik dengan produknya. Ya, itu kemungkinan pertama. Jadi dia bisa menjadi konsumen. Karena kita sudah bisa meyakinkan, karena kita sendiri sudah memakai produk yang kita promosikan, yang kita tawarkan ya. Jadi kemungkinan pertama orang tertarik dengan produknya. Kemudian kemungkinan yang kedua, justru orang tertarik dengan keuntungan yang didapat. Nah, ini mungkin bisa jadi arahnya ke reseller ya. Jadi orang yang mau ikut jualan misalnya, Mbak, saya mau ikut jualin produknya, boleh nggak misalnya. Itu mungkin nanti kemungkinan yang kedua tertarik dengan keuntungan, bisa jadi salah satunya reseller gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga, orang yang tertarik untuk menjadi member karena dia mau beli produk tersebut dengan harga yang murah gitu. Misalnya Mbak cerita tentang NCX kan, nah, karena dia pengen harganya lebih murah, mereka dapat harga murah. Nah, maka mereka mendaftar member sekalian supaya NCX-nya yang tadinya 200 jadi 110 gitu kan. Dan jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa jadi orang tersebut tertarik dengan produk dan juga bisnisnya. Jadi tertarik dengan produknya karena kita berhasil menjelaskan sekian banyak produk yang berkualitas. Kemudian dia juga tertarik tentang atau menjalankan bisnisnya. Nah, ini adalah kan salah satu orang yang kita cari gitu. Nah,
Orang-orang seperti ini nanti orang-orang yang berpotensi bisa membesarkan jaringan pemasaran kita, ya. Nah, orang-orang seperti ini terus kita follow up, kita bantu. Jadi informasi apapun yang dari upline kita dapat langsung diinformasikan. Nah, langsung diinformasikan karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kita cari. Jadi tertarik dengan produknya, tertarik juga dengan bisnisnya. Nah, setelah teman-teman dapat ini, maka segera masukkan ke grup binaan. Sekarang ini kita sangat bersyukur ya bahwa FKS sangat full memberikan support ke kita, memberikan solusi-solusi untuk percepatan pertumbuhan dan perkembangan jaringan kita. Jadi masukkan ke grup-grup binaan. Nah, dari situ mungkin dia juga akan jauh lebih cepat menemukan solusi-solusi yang dihadapi gitu. Tidak hanya terbatas dari kita sebagai sponsor. Itu adalah kemungkinan keempat. Dan kemungkinan kelimanya adalah orang yang tidak tertarik sama produknya dan orang yang tidak tertarik sama bisnisnya. Itu kelima itu pasti ada. Tetapi teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu baperan ya. Dan juga tidak perlu memasakkan orang-orang yang di kemungkinan yang kelima. Jadi tidak perlu akan. Karena kita membangun bisnis ini adalah membangun bisnis untuk jangka panjang. Jadi kita harus menemukan orang-orang yang tepat. Jadi kalau orang-orang itu sudah memang tidak tertarik, ya sudah skip saja. Karena masih banyak orang-orang lain di luaran sana yang siap menerima informasi dan juga mungkin siap tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Jadi ada 5 kemungkinan. 1, tertarik dengan produk. 2, tertarik dengan keuntungan. 3, tertarik member. 4, tertarik produk dan bisnisnya. Dan yang kelima itu tidak tertarik baik produk dan bisnisnya. Jadi teman-teman yang dapat nih kemudian kelima, ya sudah skip dan tidak perlu pusing, tidak perlu baperan ya, tinggal tambah lagi daftar nama teman-teman sebanyak-banyaknya. Jadi lakukan itu secara konsisten. Jadi pokoknya intinya jika sudah teman-teman melakukan informasi, memberikan informasi ya. Kemudian ada orang yang tidak tertarik sama bisnisnya atau sama produknya, itu ya sudah di skip saja. Temukan orang-orang yang berpotensi memudahkan aktivitas bisnis teman-teman ya. Jadi temukan orang-orang yang memudahkan aktivitas bisnis teman-teman. Orang yang tidak tertarik ya sudah di skip. Jadi itu ada 5 kemungkinan dari 3 cara yang kita lakukan, yaitu mengenal produk, memakai produk, dan bercerita. Jadi kalau aktivitas di atas rutin kita lakukan, ketiga aktivitas itu rutin dilakukan oleh kita dan jaringan kita, maka ada 5 kemungkinan tadi yang akan terjadi gitu ya. Semakin teman-teman meningkatkan aktivitas tadi, 3 aktivitas di atas tadi, otomatis atau sudah dipastikan penghasilan, bonus, dan pertumbuhan jaringan teman-teman akan jauh lebih cepat. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu akan jauh lebih cepat ketika teman-teman meningkatkan aktivitas 3 aktivitas di awal tadi yang bisa semua distributor teman-teman lakukan ya. Mengenal produk, menggunakan produk, menceritakan, itu adalah aktivitas yang semua distributor bisa lakukan. Maka kalau itu, karena kalau tanpa kita punya cara, punya trik dan lain sebagainya, tapi tidak bisa dilakukan oleh semua mitra kita, ya sama saja gitu. Bukan berarti teman-teman tidak punya cara khusus ya.
itu hanya tambahan nilai plus saja. Nilai plus teman-teman. Berarti saya awal itu membangun bisnis ini memanfaatkan, yang paling saya sering lakukan adalah melalui YouTube ya. Melalui YouTube. Aktivitas itu jadi nilai plus saya. Saya bisa saya senang bermain Photoshop ya. Itu jadi nilai lebih, tapi kan itu tidak bisa diduplikasikan ke semua. Mungkin ada beberapa mitra saya yang bisa menduplikasikan. Nah, itu jadi nilai lebih kita. Tapi kita juga harus paham ilmu duplikasi yang bisa dilakukan oleh semua mitra kita. Itulah. Jadi saya memang di awal yang menjadi penjual itu, ya keuntungannya sangat luar biasa. Kalau teman-teman ibaratnya target hanya 100 atau 50 poin sudah pusing, itu kebangetan. Padahal dengan memanfaatkan salah satu media sosial saja, poinnya itu kalau untuk 150 itu hanya satu kali closing. Itu bisa mendapatkan poin 50 atau 100. Dulu saya ketika bermain atau menjadi distributor penjual itu, saya hanya fokus bermain di dua media sosial, yaitu YouTube sama Facebook. Dan itu poin yang bisa saya kumpulkan, yang bisa saya dapat saja itu minimal 5.000. Jadi kalau teman-teman misalnya kesulitan untuk mendapatkan untuk tutup poin 50 atau 100, itu kebangetan. Karena dengan melakukan aktivitas di atas saja ya, aktivitas mengetahui produk ya, menggunakan produk, menginformasikan, itu sangat mudah untuk tupo. Jadi jaringan teman-teman kalau misalnya tidak bisa tutup poin, nah itu sangat berarti perlu dievaluasi gitu loh. Mungkin dia malas. Karena kalau dia konsisten melakukan itu, untuk tutup poin sangat kecil gitu. Nah, gimana teman-teman, ada yang mungkin ditanyakan dari cara menjalankan bisnis NASA yang bisa semua orang lakukan dari poin yang season yang kedua tadi? Sebelum kita mungkin ada yang mau ditanyakan dari poin yang kedua, season yang kedua, cara menjalankan bisnis NASA yang bisa semua orang atau semua mitra kita bisa lakukan. Jadi tanamkan bahwa bisnis NASA ini adalah bisnis yang mudah. Kalau saya sering bilang bahwa bisnis NASA itu bisnis yang mudah, murah, dan menguntungkan. Semangat pagi Mbak Apriana, Mbak Romandona, Mbak Midah, Mbak Basniah. Ini kebanyakan mbak-mbak ya, bapak-bapak kayaknya gak terlalu banyak nih. Buat ibu-ibu rumah tangga, mungkin jangan pernah katakan bahwa saya hanya ibu-ibu rumah tangga gitu. Jadi katakan bahwa ibu-ibu rumah tangga yang repot saja itu bisa menjalankan bisnis NASA. Dan justru karena kita adalah ibu-ibu rumah tangga,
maka kita bisa jadi sumber inspirasi buat berkarya, buat sukses di bisnis NASA. Jadi jangan pernah minder karena saya seorang ibu-ibu rumah tangga gitu. Tapi justru katakan bahwa karena saya ibu rumah tangga, maka saya harus bisa jadi sumber inspirasi, baik buat keluarga saya ya, buat orang-orang, tetangga, saudara gitu kan. Buat saya bisa sukses di bisnis NASA. Jadi jangan pernah merendahkan diri kita gitu. Kemudian buat teman-teman yang masih muda, mungkin jangan pernah katakan bahwa saya ini masih muda, belum berpengalaman gitu ya. Tapi justru katakan bahwa saya masih muda dan saya masih punya banyak waktu untuk memperbaiki kegagalan saya ya. Jadi yang orang-orang yang anak sekarang mungkin masih SMP atau ada SMA misalnya ikut bisnis ini, jangan pernah minder bahwa saya ini masih SMA, belum punya pengalaman apa-apa gitu kan ya. Tapi justru karena kita masih muda, maka kita masih punya banyak waktu. Dan teman-teman yang misalnya masih jadi karyawan ya, jangan pernah bilang bahwa saya ini seorang karyawan, gak mungkin saya bisa fokus di bisnis ini gitu kan. Tapi justru dengan teman-teman menjadi karyawan, jadi teman-teman punya potensi rekan kerja yang bisa join atau bisa teman-teman prospek untuk bergabung di bisnis ini. Jadi jangan pernah kita merasa ragu dengan latar belakang kita. Kita harus yakinkan diri kita. Gitu loh. Sebelum meyakinkan orang, kita juga harus meyakinkan diri kita, potensi diri kita. Bahwa saya seorang ibu-ibu rumah tangga, saya bisa menjadi inspirasi buat keluarga saya, buat tetangga saya, buat saudara saya, buat teman-teman saya untuk bisa sukses di bisnis NASA. Jadi buat ibu-ibu tetap semangat ya. Jangan pernah merendahkan diri kita ibaratnya. Nah, emak-emak berdaster tapi sukses. Ya betul Mbak Imas. Jadi jangan kalah sama emak-emak berdasi gitu kan ya. Emak-emak berdaster juga bisa sukses, bisa berkarya, ya, bisa jadi sumber inspirasi. Bayu ayah ya. Iya. Ya. Enggak. Ya, nanti Bayu gantian sama ayah ya. Ya. Nah, monggo teman-teman mungkin ada yang ditanyakan dari materi. Ini udah berapa menit ya? Ini sudah 1 jam lebih. Sedikit tambahan saja ya. Jadi sebelum kita akhiri, seperti janji saya di awal, yang season ketiga yaitu strategi membangun jaringan. Mas, pertanyaanku ketumpuk. Oh iya, di ini aja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan diketik ulang ya. Nah, emak-emak gaptek juga pasti bisa, karena dengan 3 cara yang tadi yang sangat mudah, emak-emak gaptek pun bisa melakukannya. Baik ya, karena ini sudah 1 jam lebih ya. Mungkin saya sedikit mengulas tentang strategi membangun jaringan ya. Ya, jadi ya kakak awas. Mas, branding YouTube tergantung ya Mbak ya. Kalau untuk YouTube itu cepat pun bisa, tergantung sistem kerja yang kita buat. Yang penting kita buat konsepnya dulu. Konsepnya YouTube kita mau dibuat konsep kontennya apa ya, apa yang kita mau tawarkan, kemudian desainnya, thumbnailnya dan lain sebagainya, itu banyak hal.
kemudian share ya. Tanpa share akan susah. Gitu. Jadi sama mama dulu. Yang penting kita konsepnya dulu diperkuat kalau bermain di YouTube ya. Oke, kita masuk ke season ketiga yaitu strategi membangun jaringan ya. 6 strategi membangun jaringan. Nah, mungkin saya tidak urai terlalu panjang ya, panjang lebar. Karena ini sudah 1 jam lebih. Oke, selain ibaratnya dalam membangun jaringan ya, multi level. Jadi selain kerja keras, semangat, bersabar, tekun, itu ada beberapa strategi yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu membangun impian bersama ya. Jadi yang pertama adalah membangun impian bersama. Jadi dalam bisnis multi level ya, kita sering dianjurkan untuk membangun impian. Ya. Jadi selain membangun impian kita sendiri, kita juga harus membangun impian bersama. Jadi misalnya di pertemuan HS misalnya ya, kita bangun impian bersama kita, bersama jaringan kita. Satukan impian kita ibaratnya. Saling mendoakan, saling mengaminkan impian bersama. Kemudian satukan langkah, satukan visi, satukan persepsi jaringan kita dulu. Itu akan jauh lebih mudah ketika kita membangun bisnis ini gitu ya. Jadi selain membangun impian kita juga harus membangun impian bersama tim kita, bersama jaringan kita. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, lakukan duplikasi. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan duplikasi ya, itu akan sangat sulit. Jadi ibaratnya kita hanya pintar sendiri gitu ya, atau ya pandai sendiri tanpa kita menduplikasikan apa yang. Nah, untuk diduplikasi ini lakukan yang memang bisa dilakukan oleh semua level jaringan kita. Jadi yang kedua adalah lakukan duplikasi. Tentunya duplikasi yang tahap demi tahap ya. Jadi ada tahapannya. Untuk mitra distributor itu ada tahapannya. Yang penting poinnya, duplikasi ini yang betul-betul harus bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, poin yang ketiga yaitu terus belajar dan inovatif. Jadi kalau kita mau membangun sebuah jaringan, ya kita harus siap meluangkan diri, meluangkan waktu untuk belajar. Nah, ya kan? Sering ada istilah ATM, amati tiru modifikasi ya. Nah, memang kita belajar, amati, duplikasikan, kita bisa inovasi dengan contoh di kelas KFO 2 ini kan ada lebih mungkin dari 50 leader yang siap membersamai gitu. Mama dulu. Nah, bisa teman-teman membaca buku, mendengarkan kaset ya. Atau ikut pendidikan. Itu adalah cara-cara teman-teman untuk terus belajar dan inovatif. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang ikut di KFO 2 ini adalah orang-orang yang semangat belajar ya. Intinya tidak pernah puas, terus mau belajar demi pertumbuhan jaringan kita juga. Nah, poin yang keempat adalah menjadi pelaku bisnis dan sekaligus usernya, pengguna. Jadi yang di awal tadi saya bilang kita harus menjadi pengguna produk, itu penting sekali. Kita tidak hanya sekedar menjalankan bisnisnya, kita juga sebagai pengguna dari produk-produk kita gitu loh. Jadi produk-produk itu memang betul-betul kita rasakan sendiri manfaatnya.
Sehingga ketika teman-teman melakukan itu, kita akan mudah dipercaya oleh orang-orang. Kita akan jauh lebih mudah, ibaratnya apapun yang kita sampaikan, orang akan jauh lebih mudah untuk menerima. Kalau kita hanya sekedar pelaku bisnis, kita tidak pernah memakai produknya dan lain sebagainya, jadi apa yang kita sampaikan itu sering dianggap omong kosong gitu. Maka jadi pengguna produk juga gitu. Jadi kita manfaatkan produk-produk ini sebagai senjata utama nantinya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima yaitu pergunakan teknik edifikasi. Jadi pergunakan teknik edifikasi. Sering kan orang-orang yang kita sampaikan informasi bisnis, ya, kemudian orang-orang itu melihat apa yang sudah kita capai gitu. Misalnya kita prospek saudara, teman, tetangga, lalu mereka bertanya apa yang kamu sudah capai, apa yang kamu sudah dapatkan gitu kan. Sementara kita adalah distributor baru gitu ya. Sementara kita distributor baru yang masih berproses untuk mencapai kesuksesan gitu. Maka gunakan edifikasi. Jadi lakukan langkah edifikasi. Nah, misalnya itu bisa kita lakukan misalnya di pertemuan-pertemuan di HS. Kita minta upline kita untuk mengisi, untuk membantu melakukan presentasi. Jadi itu akan lebih mudah. Jadi upline kita yang sudah sukses menjalankan bisnis ini itu bisa kita lakukan dengan meminta untuk membantu melakukan presentasi di HS misalnya. Jadi orang-orang yang kita prospek tadi bisa melihat upline kita dengan cara edifikasi tadi. Kita meminta upline kita untuk mengisi presentasi. Gitu. Karena kan kita pasti ada keterbatasan. Misalnya kita kan baru gabung, kita sendiri masih dalam proses untuk menuju kesuksesan itu. Kan banyak ditanya sama orang itu. Ibaratnya, apa yang kamu sudah dapat, apa yang kamu sudah capai. Sementara kita sendiri baru dari awal, baru membangun. Maka gunakan edifikasi, minta upline kita untuk presentasi. Nah, poin yang keenam yaitu lakukan teamwork ya. Jadi bisnis NASA atau bisnis network marketing itu kan sering dikatakan bahwa bisnis gotong royong ya, bareng-bareng, sukses berjamaah gitu kan. Nah, kita harus membentuk tim yang solid gitu ya. Nah, untuk membentuk tim yang solid ini kita harus membangun komunikasi yang baik dengan leader, dengan upline, dengan downline kita. Itu kita harus bangun terus komunikasi untuk menciptakan teamwork yang betul-betul solid gitu. Jadi kita akan lebih mudah mendapatkan informasi ya. Kemudian untuk teknik percepatan bisnis, di pergerakan jaringan kita itu akan jauh lebih mudah dengan kita membuat atau melakukan teamwork ini, tim yang solid. Jadi baik dari leader, upline sama downline kita buat tim yang solid, betul-betul solid. Nah, dengan cara membangun komunikasi. Jadi tanpa komunikasi dengan downline kita, dengan upline kita, dengan leader kita, itu akan sulit sekali untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, jadi itulah strategi yang bisa teman-teman lakukan untuk membangun jaringan teman-teman. Jadi poin pertama adalah membangun impian bersama, lakukan duplikasi. Yang kedua, yang ketiga terus belajar dan inovatif, jadi pelaku bisnis sekaligus user. Kemudian menggunakan teknik edifikasi. Dan yang keenam, lakukan teamwork, membuat tim yang solid di tim teman-teman ya. Nah, itu session ketiga yang mungkin bisa saya sampaikan buat teman-teman semua peserta kelas KFO 2. Karena ini sudah 1,5 jam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman
dalam menjalankan bisnis ini. Intinya teman-teman yang sudah ikut kelas KFO2 ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa ya. Sangat tepat. Tinggal teman-teman mempraktekkan. Jadi dari sekian banyak mentor ini kan teman-teman sudah merangkum semua materinya apa yang didapat. Itu yang harus teman-teman lakukan setelah selesai mengikuti KFO2 ini adalah praktek dengan ilmu yang teman-teman sudah dapat, konsisten, dan yang paling penting adalah konsultasikan ke jalur sponsorisasinya. Jadi teman-teman dapat apa dari KFO ini? Ya, kemudian teman-teman praktekkan, hasilnya seperti apa, langsung minta evaluasi. Yang sering berhenti itu teman-teman sudah ikuti kelas pendidikan, praktek, tidak pernah melakukan evaluasi. Jadi dari ilmu yang kita dapat, kita praktekkan. Hasilnya seperti apa? Lakukan evaluasi, konsultasikan dengan upline. Sering tidak berjalan karena tidak pernah melakukan evaluasi. Tidak pernah melakukan konsultasi. Jadi ilmu didapat, praktek sendiri, evaluasi sendiri. Akhirnya capek, akhirnya muntaber. Karena menganggap bisnis ini sulit. Padahal kalau teman-teman konsultasikan, teman-teman evaluasikan ke jalur sponsorisasi teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan solusi-solusi setiap masalah yang teman-teman hadapi di lapangan. Gitu. Ya, jadi selain mempraktekkan, bangun komunikasi, konsultasikan, evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan semuanya itu dihandle sendiri. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti live pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses untuk semua peserta pendidikan KFO2. Mudah-mudahan dalam proses 1-2 tahun ke depan yang belum stokis, teman-teman bisa mencapai stokis, qualified. Dan saya doakan teman-teman sukses semuanya. Dan apabila dari saya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.